Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, Umar bin Khattab kalian buyute Umar bin Abdul Aziz, sami-sami Umar, julukane sami-sami Abu Hafs. Hafs iku singa, Abu Hafs iku singa jantan, julukane singa jantan. Umar bin Khattab nasabe ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wonten tiyang jaler asmane Ka'ab. Sayyidina Umar saking Ka'ab turun 10. Umar bin Khattab, Umar putrane Khattab, Khattab putrane Novel, Novel putrane Adi, Adi putrane Abdul Uzza, Abdul Uzza putrane Robah, Robah putrane Abdillah, Abdillah putrane Qurt, Qurt putrane Rozah, Rozah putrane Adi, Adi putrane Ka'ab. Sayyidina Umar saking Ka'ab turun 10. Ibune Umar bin Khattab asmane Khontamah, Khontamah binti Hisham, Hisham bin Al-Mughirah, Al-Mughirah bin Abdillah, Abdillah bin Amr, Amr bin Mahzum. Di bapake asmane Khattab, ibune asmane Khontamah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi tuwa Kanjeng Nabi kacek 13 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat tahun 23 Hijrah dalam usia 63 tahun. Dadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan kurang 1 hari. Dadi khalifah 10 tahun dangu. Lebih 6 bulan kurang 1 hari. Bapak Umar bin Khattab wonge zuhud. Saking zuhude
melarat ya. Melarat boten seneng hidup mewah, hidupe sangat-sangat sederhana. Saking zuhude niku agemane niku namung setunggal. Nate Sayyidina Umar bin Khattab kagungan ageman kalih dalu tersendiri, siang tersendiri. Niku sampun ditegur nggih kalih rakyate. Di bajunya tuh hanya satu. Baju malam hari nggih niku, siang hari nggih niku. Sampai tambalane 14. Kelambine presiden tambal 14. Salah satu dari tambalan niku kulit lulang. Lulang warnane merah. Dadi nggih ketok jeblok ngoten. Di kelambine niku wol tapi mboten wol alus. Wol layaknya goni. Kaya goni. Nggih, niku agemane Umar. Tambalane 14. Kalau Bapak nek dahar mboten nate ngangge lawuh warna loro. Dadi nek dahar nek lawuhe garam ya garam tok. Nek lawuhe cokak tok. Mboten nate dahar lawuhe garam ambek cokak mboten nate. Kula jenengan lawe namung lodeh ambek ayam panggang. Lodeh tok niku enten tahune, enten tempene, nggih. Enten urange, nggih. Enten lomboke, enten uyahe, enten kunyite, enten Ki kula jenengan niku lodeh tok iku macam pira. Di Sayyidina Umar ki mboten nek dahar nganggo uyah ya uyah tok. Nek cokak ya cokak tok. Niku zuhute. Para bapak kebanyakan napa sing didahar Umar niku nggunakaken lauk pauk minyak. Ngangge minyak, namung niku minyak goreng. Nggih. Mboten nganggo yang lain. Mboten kersa dahar daging. Mboten kersa dahar samin. Mboten kersa ngunjuk laban, ngunjuk powan. Ditanya, kenapa kok enggak kersa dahar daging? Mboten kersa dahar minyak samin. Mboten kersa ngunduk susu. Jawabane tak persiapkan untuk rakyat. Aja sampai aku mangan samin, aja sampai aku mangan daging, aja sampai aku ngombe susu. Tak persiapkan untuk rakyat saya. Bapak malah beliau nanti bersumpah, aku sumpah nek mangan orang nganggo lauk pauk nggih selain minyak. Aku nek mangan nganggo minyak tok gak nganggo liyane.
selama rakyatku durung makmur. Nek rakyatku wis makmur, aku lagi gelem nganggo lampung. Berbapak saking zuhute pengane takut datang Gusti Allah ajrih krono jabatan yang dipikul. Lah biyen kok menjabat dipeksa. Sak temene Umar bin Khattab mboten karsa. Tapi dipeksa kalih umat. Nggih. Para bapak, nek saniki mboten dipeksa tapi nyemeksa. Meksa nyalon. Nggih. Sampai janji-janji ning pasar-pasar, janji-janji. Nggih. Niki saking kepingine. Umar bin Khattab ning jabatan zuhud mok. Karena dipaksa. Pengane ajrih kuatin sampai salah memimpin rakyat. Sampai beliau sering berdoa, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kehancuran umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tanganku. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kehancuran umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tanganku. Sambil menangis sampai wonten wajahe niku metu garis hitam. Saking mripate niku metu garis hitam. Bekas aliran air mata. Saking seringe nangis iki. Pipine niku membekas garis hitam. Bekase aliran air mata. Para bapak, terkadang ia menangis sampai terjatuh dan tidak keluar rumah, sehingga umat menduga beliau sakit. Beliau berkata, alangkah senangnya hatiku jika aku diciptakan menjadi kambing. Ya laitani kuntu satan. Alangkah senang hatiku jika aku dulu dijadikan menjadi kambing. Setelah aku gemuk disembelih pemilikku, kemudian aku dimakan dan keluar berupa kotoran, serta aku tidak dijadikan menjadi manusia. Ageng ajriye datang Gusti Allah. Pada suatu hari beliau mengambil batang padi dari tanah dan berkata, alangkah senangnya jika aku diciptakan menjadi batang padi ini. Alangkah senangnya jika aku tidak diciptakan. Alangkah senangnya jika ibuku tidak melahirkan aku. Alangkah senangnya jika aku menjadi sesuatu yang bukan apa-apa. Alangkah senangnya jika aku menjadi sesuatu yang terlupakan. Zuhute Umar bin Khattab. Beliau suka membawa karung berisi tepung di atas punggungnya untuk para janda dan anak-anak yatim.
Hal itu tidak boleh dilakukan oleh pengawalnya, ditengguluk sendiri karena rasa tanggung jawabnya dan takut beban dosanya di hari kiamat. Bapak, beliau selalu ingat tentang kematian. Ngarepe geni astane disunyukno, gak kuat ditarik. Awak geni cilik sakmene wae awakmu ra kuat. Apa maneh besok geni neraka. Dikapane ngarepe geni astane ku dilepokno geni batak. Awak geni cilik sakmene awakmu wis gak kuat. Apa awakmu wani besok ku mlebu neraka. Para bapak, saking kepingine selalu ingat kematian, cincine ku ditulisi. Kafa bil mauti wa idun ya Umar. Cincinnya ditulisi kafa cukup, bil mauti dengan ingat kematian, wa idun dadi pitutur, ya Umar, wahai Umar. Di panjenengane sering-sering melihat cincinnya, cincin yang tulisannya cukuplah untuk menjadi pituturmu dengan mengingat kematian. Bapak, dengane kapane bertemu dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman kalian majelis suro. Iku pengen ngucapaken syair tentang kematian. Kulla yaumin yuqalu mata fulan wa fulan wala budda min yaumin yuqalu mata Umar. Di depan teman-teman, di depan rakyat, niku menyampaikan syair bab kematian. Kulla yaumin yuqalu mata fulan ba fulan wala budda min yaumin yuqalu mata Umar. Setiap hari diberitakan si fulan mati, si fulan mati. Pasti pada suatu hari akan diberitakan Umar mati. Nangis. Di setiap menyampaikan syair niki nangis. Namutu wa nahyakun la yaumin wa lailatin wala budda min yaumin namutu wa nahya fa inna la fid dunya karabbi safinatin nadunnu wukufan wa zamanu bina yajri. Setiap hari dan malam kita mati dan hidup lagi. Saben dino, saben wengi kita ini mati hidup lagi, mati hidup lagi. Apa turu saniki klonjengan urip engko 3 jam maneh mati kabeh. Subuh-subuh urip maneh.
Jadi mati di sini artinya tidur, mati hidup lagi. Pasti pada suatu hari kita akan mati, tak akan hidup lagi. Pasti suatu saat bakal mati, ora bakal urip maneh. Urip-urip sudah ganti alam. Karena sesungguhnya kita di dunia ini seperti naik perahu. Naik perahu, kita mengerti, padahal bersama kita zaman terus berlalu. Bapak, berarti koyok numpak perahu. Numpak perahu kawitan krasa nek mlaku. Soale pantai tambah jauh, tambah jauh. Tapi sudah sampai di tengah-tengah laut gak krasa nek kapal iku mlaku. Seperti orang naik kapal terbang, pada waktu mulai tinggal landas krasa nek mlaku. Tapi sudah di atas, sudah sampai ratusan kilometer, maka di sana gak krasa nek kapal terbangku mlaku. Kula jangan nggih ngoten sik cilik nggih krasa tambah gede, tambah gede, tambah gede. Nek umur 40 tahun, umur 30 tahun, rasane kaya nggih mandek. Rasane kaya umur gak tambah. Soalnya wis gak tambah gede, kaya umur gak tambah, gak tambah. Nah, iki urip teng donya iku kaya numpak perahu, nggih. Diduga berhenti, tapi sesungguhnya zaman adalah berjalan meninggalkan kita. Bapak Umar bin Khattab takut datang Gusti Allah. Nggih. Ya krana zuhude niku takut Gusti Allah. Sahabat Umar bin Khattab pernah jatuh tersungkur karena takut kepada Allah ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Yeah, jatuh tersungkur. Dan ngrungokno wong maca Quran, jatuh tersungkur, pingsan. Yeah. Akhirnya sakit. Yeah. Kadang rakyate padha sambang, tapi gak weruh jalarane apa. Jalarane krana ngrungokno wacan Al-Qur'an. Ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat." Sampai kepada firman Allah, wa idza suhufu nusyirat. Beliau tersungkur karena pingsan, semaput tersungkur. Pada suatu hari beliau liwat, bertemu sebuah rumah seseorang, mlaku ngliwati omahe wong. Waktu itu pemilik rumah sedang sholat, membaca surat Wattur wa kitabim mastur, surat At-Tur. Krungu ati sing di omah iku sholat pas maca surat Wattur wa kitabim mastur. Beliau berhenti dan mendengarkan. Ketika bacaan sampai pada firman Allah, inna adzaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi.
Beliau turun dari khimarnya dan bersandar ke sebuah tembok. Terdiam diri dalam waktu yang sangat lama, lemes, gak kuat. Kemudian kembali ke tempat tinggalnya, jatuh sakit selama 1 bulan. Masyarakat menjenguk dan mereka tidak tahu sebab apa beliau jatuh sakit. Para bapak, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan jabatannya, beliau hidup sangat sederhana dan sangat tawadhu. Ketika beliau pergi ke negeri Syam, tidak mau dikawal para pengawal, akan tetapi hanya disertai salah satu dari budaknya. Biasanya presiden niku nek tindak mesti dikawal, dikawal TNI, dikawal Polri. Umar bin Khattab nggak mau. Namun ngajak budake sitok. Biasanya sing diajak aku budake jenenge Aslam, namanya Aslam. Dan Aslam itu diajak gantian. Aslam, ayo saiki lunga nang negeri Syam. Syam niku Syria. Engko ya gentenan ya. Aku saka Madinah tak numpak unta. Awakmu sing nuntun. Sing nyekeli dadunge unta nuntun ya. Lah wis oleh sak farsaku sak pos. Untuk Indonesia sak farsah itu 7.500 meter. Terus satu farsah itu 7.500 meter. Niki berarti 7,5 kilo. Ya, Sayyidina Umar naik unta, budake Aslam nuntun. Nek soleh 7,5 kilo, Umar mudun. Budake numpak, Umar sing nuntun. Ya. Aku tau nganangen isi ono pogak presiden ngene ya. Para bapak, nek presiden nyupiri ono presiden Indonesia. Kalau ada tamu luar negeri disupiri, disupiri. Nah, hati budake genti numpak, Umar nuntun. Waduh Pak, di Syria dengan Madinah itu jauh. Dapat 7 kilo, budake mudun nyekel dadunge unta, Umar naik. Kalau Bapak bareng sampun dumugi nggih cedeke negeri Syam. Kebetulan wayahe mlebet teng negeri Syam, gilirane budake sing numpak. Umar sing nuntun. Lho Bapak, di sana menemukan air di pinggir jalan. Badhe mlebet teng negeri Samku enten persiapan air. Memang dipersiapkan nggih kangge Umar. Beliau langsung masuk ke dalam air sambil memegang tali kendali dan menaruh kedua sandalnya pada ketiaknya sebelah kiri. Mlebu neng banyu nggih. Tangane nyekeli dadunge unta, budake numpak unta.
sandale dikempit nggih. Dikempit ning ketiak sebelah kiri. Waktu itu kebetulan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Amir negeri Syam, datang untuk menjemput Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Niku termasuk sahabat yang dibubungah Kanjeng Nabi ahli surga. Waktu niku sing dadi Amiril Mukminin negeri Syam nggih. Niki Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Mergo dikabari Umar bin Khattab akan datang di negeri Syam dijemput nggih. Para bapak tengene banyu-banyu niku. Setelah melihat apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ia berkata, "Ya Amirul Mukminin, sungguh pembesar-pembesar negeri Syam akan datang menjemputmu. Maka tidak baik jika mereka melihatmu dalam keadaan seperti ini." Penggede ini negeri Syam akan menjemput kamu. Kamu kok seperti ini? Nah, nyemplung neng banyu ngempit sandal, nyekeli dadunge unta, sing numpak unta malah budake. Para bapak merasa malu karepe pejabat-pejabat. Umar bin Khattab menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kami hanyalah sebab Islam, bukan yang lain. Di kami dimuliakan Allah bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tapi dimuliakan Allah hanya karena Islam. Aku tidak peduli apa yang dikatakan mereka. Kalau bapak sedaya sing kula waca niku ditulis kali Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Para bapak niki Umar bin Khattab. Sanik Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi. Dawe Al-Imam Sufyan As-Sauri yang wafat tahun 161. Imam Sufyan As-Sauri. Iki termasuk gurune Imam Maliki. Wafatnya tahun 161 Hijrah. Beliau mengatakan khalifah itu banyak, tapi yang Rasyidin hanya 5. Khalifah itu banyak, tapi yang Rasyidin hanya 5. Satu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kelima, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz iku putu ambek Sayyidina Umar. Hati Umar nggih putane Abdul Aziz. Abdul Aziz iku garwa Laila. Laila niku putune Umar.
Laila niku bin Asim, Asim bin Umar. Di Sayyidina Umar gada putra Asim, gada putu Laila, gada buyut Umar bin Abdul Aziz. Para bapak iki ambek Sayyidina Umar buyut. Dadi mun buyut. Umar bin Abdul Aziz niki lahir tahun 62 Hijrah. Ati mboten menangi datang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sedane tahun 23 Hijrah. Lahire Umar bin Abdul Aziz 62. Wafat tahun 101 Hijrah. Dalam usia 39 tahun. Menjadi khalifah selama 2 tahun lebih 14 hari. Oleh bapak 2 tahun tok. Karena zuhudnya oleh bapak adil, karena adilnya rakyate rukun, makmur. Rakyate apa maneh manungsane rukun, sampai binatang-binatangnya rukun. Aneh, singa bermain-main dengan sapi, serigala bermain-main dengan kambing, musang bermain-main dengan ayam, rukun. Bapak pejabat iku nek adil rakyate rukun. Itu hanya menjabat hanya 2 tahun. Umar bin Abdul Aziz. Pada zamannya sekelompok domba dan sekelompok serigala hidup bersama-sama dombanya, bersama-sama. Dombanya tidak merasa takut dan serigala tidak membunuh berkat keadilannya. Beliau juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terkait jabatannya sebagai khalifah. Beliau semenjak menjadi khalifah badannya kurus sehingga tampak tulang-tulang rusuknya dengan jelas. Penghasilannya sebelum 10 berarti 100 miliar. Itu penghasilannya per bulan itu 100 miliar. Dan setelah menjadi khalifah wabeh untuk rakyat hingga habis, sehingga tinggal 1 baju gamis yang dipakai dan tidak pernah dilepas hingga kotor, entek kabeh. Kanggo rakyate. Bapak tinggal baju 1, baju gamis sampai kotor. Setelah kotor, gamis itu dibasuh dan beliau berdiam diri di kamar menunggu sampai kering. Gak metu. Iku zuhudnya sampai di situ. Istrinya yang bernama Fatimah binti Abdul Malik mengembalikan semua hartanya di Baitul Mal sehingga dirinya seperti rakyat biasa. Fatimah binti Abdul Malik. Abdul Malik itu jadi khalifah. Jadi khalifah Abdul Malik.
ketika jadi khalifah kurang jujur. Jadi membelikan anaknya namanya Fatimah itu dari uang negara. Perhiasan yang luar biasa. Nilainya cara saiki ratusan miliar. Iku diweno jenenge Fatimah. Menjadi istrinya Umar bin Abdul Aziz. Kalau bapak bojone dikandani, Dek, sampeyan pilih aku apa pilih harta benda dari bapakmu? Nek awakmu pilih harta benda dari bapakmu, pisah ambek aku. Nek awakmu milih aku, harta benda dari bapakmu balekno neng Baitul Mal. Bapak, mergo ngerti ya. Kapane bojone niku hartane dari ayahnya. Khalifah nggih Abdul Malik. Bapak akhirnya garwaku milih, Mas kalau pilih jenengan mawon. Nek pilih aku balekno. Di perhiasan hadiah dari bapakmu kembalikan ke Baitul Mal semua. Sampai garwane khalifah koyok rakyat biasa, gak ketara nek iku garwane khalifah kalau dipandang dari pakaiannya. Umar bin Abdul Aziz dhewe ya ngono, gamise mung situk sampai kotor. Nek wis kotor diumbah meneng neng kamar ngenteni sampai garing. Istrinya berkata, semenjak menjadi khalifah beliau tidak pernah mandi jinabat sampai wafat. Terus bapak, saking tanggung jawabnya neng rakyat, gak tahu kumpul sing wedok, gak tahu kumpul. Amat-amate dipamiti amat-amat, aku saiki gak iso ngladeni awakmu, gak iso. Ya, bojoku dhewe ya gak tak ladeni. Kok gak pernah. Gak tahu waktu jinabat sampai wafat. Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang sangat takut kepada Allah seperti Umar bin Abdul Aziz. Beliau selalu menangis hingga tertidur. Terkadang ia terjatuh dan menangis semalam suntuk. Beliau selalu ingat kematian. Setiap malam mengumpulkan fuqaha agar berbicara tentang kematian, hari kiamat dan akhirat. Kemudian mereka menangis seolah-olah di depan mereka ada jenazah. Di saben bengi iki ngumpulno fuqaha, wong sing ahli fikih. Iki diperintah bergantian mengaji. Judulnya bab kematian, bab hari kiamat. Gentenan nek wis mari ngaji nangis kabeh. Besok lagi dipanggil lagi fuqaha sing ngaji ganti maneh. Beliau pernah meminta nasihat kepada seorang alim. Kemudian orang alim itu berkata,
engkau bukan pertama kali khalifah yang akan mati. Bapak, engkau bukan pertama kali khalifah yang akan mati. Kemudian beliau berkata, tambahkanlah untukku. Orang alim itu berkata, dari bapak-bapakmu sampai Nabi Adam alaihissalam tidak ada seorang pun ya melainkan telah merasakan kematian, dan sungguh akan datang giliranmu. Wong apike kaya ngene isi ana sing gak demen, para bapak. Akhirnya wafatnya Umar bin Abdul Aziz karena diracun temannya sendiri. Diadil ngene iki gak demen, kancane ku gak demen. Ora oleh ceperan. Itu diracun. Umar bin Khattab seperti itu, wafatnya ditusuk orang, ya, ditikam. Wah Bapak, bayangane terus nangis, mendengar nasihat niku. Umar bin Abdul Aziz ku sak temene keturunane sapa? Pada suatu malam Umar bin Khattab niki diderekno budake jenenge Aslam. Niku patroli nggih. Datang desa-desa yang terpencil. Ya niku goleki rondo-rondo wong sing melarat-melarat. Makin nengguluk karung isine nggih gelepung diterno. Dideleh ning ngarepe lawang, Pada suatu malam, bengi-bengi tengah malam, kesel, letih, ngantuk, ambek Aslam. Enten watu loro, watu gede-gede, pinarak teng watu niku. Lah watu niku ngarepe omah sederhana, omah. Biasane watu loro niku kanggo lungguh-lungguh istirahat ambek sahibul bait sing gadah griya ngono. Lah dalu niku lungguh teng mriku. Umar kali Aslam. Tengahe dalu terkejut krana swara. Swara yang menarik, swara. Para bapak, ana suarane wong Bu, panjenengan dodol susu kok dicampuri banyu. Niku mboten pareng, Bu. Nah, anake. Sadyan susu kok dicampuri banyu, niki mboten pareng. Ibune jawab, "Nak, nek gak ngene gak badi." Alah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab gak pirsa wae kok. Anake jawab, "Bu, senaosa Umar bin Khattab mboten pirsa, Gusti Allah pirsa." Nah, kata-kata niki menarik. Datang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orangnya jujur, nek ambek wong jujur demen. Akhirnya mengetuk pintu, dodok pintu, pintu dibuka. Umar bin Khattab namung takon, "Bu, wau sing dawuh ngeten sinten?" "Kula." "Lah sing dawuh ngeten sinten?" "Anak kula." "Iki wis duwe bojo?" "Dereng." "Ya ampun, kula pamit
gak ngerti niku Umar. Mergo nggih niku pakaiane klambine tambal 14. Jadi disangkana wong gelandangan. Kundur Umar bin Khattab. Sampai dugi dalem putane sing kakung-kakung ditimbali. Umar bin Khattab niku putrane 13. Sing estri 6, sing kakung 7. Nggih. Enten namine Abdullah, enten namine Zaid Asghar, enten Zaid Akbar, enten Abdurrahman Asghar Akbar. Didhawuhi kabeh, nak aku mambengi petuk wong wedok sing sholihah. Petuk wong wedok sing sholihah, wonge jujur. Ayo sapa sing gelem tak rabekno. Ngacung dhisik Asim. Asim ngacung dhisik kula, Bah. Anake wong melarat lho. Ibuke rondo dodol susu eceran. Nggih. Oh, Bapak. Apa enak ya Presiden Indonesia ngepek mantu wong desa penjual barang eceran. Oh nggih Pak, pun kula purun. Akhirnya enjing dijak Umar bin Khattab, Asim, Aslam. Dodok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu, pundi putrine Dek Dalu sing panggih. Dek Dalu, ya mambengi kan aku wis mrene. Ngapunten kula mboten ngletos nek jenengan. Celuken putrimu dipun timbali nganggo cadar. Nak jenengmu sapa nak? Zainab. Wis duwe garwa dereng. Wis saiki cadarmu bukaan. Cadare dibuka, Asim dalem deloken Zainab. Zainab deloken iki anakku jenenge Asim. Nggih, saling memandang. Zainab ditakoni, "Ya apa Zainab?" "Nggih, kula purun." "Ya apa Sim?" "Nggih, kula purun." Dijodhokno. Nggih. Nek apik ku penak ngene iki lho. Golek mantu kok angel gak karuan. Sing wayu, sing sugih, sing hafal Quran, sing kuning, sing dhuwur. Masyaallah. Iki sifate bagus, iki mun seneng. Akhirnya para bapak dijodhokno Asim ambek Zainab. Iki Asim ku putra. Duwe anak jenenge Laila. Laila. Julukane Ummu Asim, julukane. Akhire Laila digarwa ambek jenenge Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Marwan. Marwan niku khalifah. Nggih. Para bapak, Laila digarwa kali Abdul Aziz. Ahmad, budak perempuan yang telah dimerdekakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, datang ke rumah beliau. Dadi Ahmad wis dimerdekakno. Kulino nggih, keluar masuk rumah kulino. Bareng mlebet griya nyuwun pamit sholat 2 rakaat. Wonten masjid, masjid itu di dalam rumah. Bapak biasanya klonjengan teng omah niku gadah mushola. Hati nek mushola teng jero masjid kamar kanggo sholat. Nek jangan niati masjid dadi masjid niku saged damel iktikaf.
Jadi gak perlu neng masjid. Nah, ini ada masjid di dalam rumah beliau. Setelah melakukan sholat, ia mengantuk dan tertidur. Dalam tidurnya wanita itu menangis. Ya. Kemudian terbangun dari tidurnya. Tadi ngimpi. Waktu tilem ngimpi niku nangis. Akhirnya bangun. Kemudian wanita itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, demi Allah, sungguh aku melihat sesuatu yang ajaib dalam tidurku." Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bertanya, "Apakah sesuatu itu?" Wanita itu menjawab, "Aku melihat neraka yang bersuara menderu, membakar ahli neraka. Kemudian dipasang sebuah jembatan di atas neraka itu." Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Teruskanlah." Wanita itu berkata, kemudian dipanggil Abdul Malik. Kalau bapak Abdul Malik iku pamane. Abdul Malik iku pamane. Pamane Umar bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan. Dan dibawa ke atas jembatan itu. Dia tidaklah lewat di atas jembatan itu, melainkan berjalan hanya sebentar, tiba-tiba jembatan itu terbalik, maka ia tercebur dalam neraka jahanam. Khalifah Abdul Malik itu khalifah. Wah bapak, khalifah di pamane dhewe. Dadi biyen niku ana gak adil. Ngliwati jembatane ambruk. Nggih. Kecemplung ning neraka. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Teruskanlah." Wanita itu berkata, kemudian dipanggil lagi Al-Walid bin Abdul Malik. Niki berarti misanan. Misanan ambek Umar bin Abdul Aziz, misanan. Itu juga menjadi khalifah. Al-Walid bin Abdul Malik dan dibawa ke atas jembatan tersebut. Maka belum lama ia lewat, kemudian jembatan terbalik, maka ia tercebur dalam neraka jahanam. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Teruskanlah." Wanita itu berkata lagi, kemudian dipanggil pula Sulaiman bin Abdul Malik. Adik dulure Walid Sulaiman, anake pamane, dadi misanane Umar bin Abdul Aziz, dan dibawa ke atas jembatan. Maka belum lama melintasi jembatan, tiba-tiba jembatan terbalik, ia tercebur di dalam jahanam. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Teruskanlah." Wanita itu berkata, "Kemudian engkau." Tangkan waktu itu. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjerit yang keras dan terjungkal pingsan. Padahal oleh ngomong durung terus. Karena beberapa khalifah sebelumnya semua tercebur di dalam jahanam, tercebur. Wanita itu berdiri menghampirinya seraya memanggil-manggil pada telinganya,
Ya Amirul Mukminin, sungguh aku melihatmu, wallahi, sungguh aku melihatmu, wallahi engkau selamat. Ya. Engkau tidak terjebur dalam neraka, tapi engkau selamat. Sungguh aku melihatmu, wallahi engkau selamat. Diulang-ulang. Setelah wanita itu memanggil seperti itu, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tersadar dan menjerit yang keras sambil meraba-raba meneliti kedua kakinya. Delok sikile. Para bapak iki Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata kepada seorang dari teman-teman duduknya, ya fulan, sungguh aku tadi malam tidak dapat tidur karena berpikir tentang kubur dan penghuninya. Jika engkau melihat mayit dalam kuburnya setelah 3 hari, pasti engkau tidak senang mendekatinya. Wis 3 dina ambune wis busuk. Pada sebelumnya engkau merasa tenang dengannya nalikane jek urip, dan engkau akan melihat kuburan itu merupakan rumah yang masuk di dalamnya binatang-binatang serangga, mengalir di dalamnya nanah uwuk, nanah bercampur darah, dan belatung yang merobek-robek tubuhnya, serta aroma yang tidak enak, dan kain kafan yang rusak pada sebelumnya dalam keadaan baik, aromanya harum dan pakaiannya bersih. Kemudian beliau menjerit keras, tersungkur pingsan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat yang kekal untukmu, akan tetapi tempat yang dipastikan Allah Subhanahu wa ta'ala akan sirna, dan dipastikan atas penghuninya untuk pergi meninggalkannya. Banyak sekali orang yang membangun bangunan yang kokoh, tidak lama akan rusak. Dan banyak pula orang yang telah mapan hidupnya menyenangkan, sebentar lagi ia akan pergi meninggalkannya. Maka usahakan sekuat tenagamu pergi meninggalkan dunia ini dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan membawa bekal amal yang baik. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Dunia ini seperti bayang-bayang yang menyusut kemudian hilang. Suatu ketika anak Adam bermewah-mewah dan merasa senang hatinya, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya pada hari kematiannya. Jasa dan suami miliknya dicabut, semua usaha dari kekayaannya dimiliki orang lain. Dunia ini memang menyenangkan, akan tapi tidak sebanding dengan sesuatu yang membahayakan. Dunia ini menyenangkan dalam waktu sebentar dan menyusahkan dalam waktu yang sangat panjang. Menjelang wafatnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkhutbah,
Setelah membaca hamdalah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya engkau sekalian tidak diciptakan sia-sia dan tidak dibiarkan begitu saja, karena sesungguhnya engkau sekalian mempunyai tempat kembali. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalian untuk diadili dan diputuskan tentang apa yang terjadi di antara kalian. Akan kecewa dan celaka pada hari itu seorang hamba yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya yang sangat luas, dan dikeluarkan pula dari surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Yang aman dan selamat pada hari itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa. Menjual harta sedikit dengan imbalan yang besar, menukar yang sirna dengan yang kekal, dan mengganti kesengsaraan dengan kebahagiaan. Tidaklah engkau sekalian mengerti bahwasanya engkau sekalian adalah pengganti orang-orang yang telah mati, dan setelah kematianmu akan digantikan pula oleh orang-orang yang lain. Tidakkah engkau sekalian melihat bahwa setiap hari kalian mengantar orang mati di pagi hari dan sore hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ia telah menemui ajalnya dan terputus harapannya. Kemudian engkau sekalian menempatkannya di perut bumi tanpa bantal dan tanpa alas tidur. Ia telah meninggalkan usahanya, berpisah dengan kekasihnya menuju ke tempat hisabnya. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau mengatakan ini dalam khutbahku. Aku mengatakan ini dalam khutbahku bukan karena aku mengetahui bahwa dosa-dosa salah satu dari kalian lebih besar dari dosa-dosa pada diriku. Akan tetapi ini adalah peraturan yang adil dari Allah. Dalam khutbah ini aku memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku melarang bermaksiat kepadanya. Belum baca istighfar, setelah ini belum baca istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan menutup wajahnya dengan lengan baju serta menangis sehingga janggutnya basah dengan air mata. Belum sampai ia ke tempat duduknya, beliau sudah meninggal. Jadi meninggal di atas mimbar. Para bapak, makaten niki ceritane Umar bin Abdul Aziz kalian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rabbi fa'fana bi barakatihi husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa mu'afatihim min al-fitani rabbi barakatihim wa dinal husna
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي وادنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.